kita kali ini praktikumnya kita akan melaksanakan pembibitan bajib tebu ya. Pembibitan bajib tebu itu nanti pelaksanaannya kita mencapai dengan semai, kemudian nanti kita melaksanakan pemotongan, pemilihan bibit dulu, pemotongan, kemudian ada hot water treatment, kemudian nanti ada perendaman di fungisida, bakterisida, kemudian ada juga nanti kemudian langsung ke tanaman ya. Nah, bajib itu sendiri mungkin kalian sudah memahami kemarin ya di kuliah. Metode bajib itu merupakan metode pembibitan dengan sistem satu mata tunas ya, SPP, single bud planting. Nah, single bud planting ini kita menggunakan bajib. Bajib itu istilahnya satu mata tunas. Kelebihannya apa ini menggunakan satu mata tunas? Kelebihannya dibanding dengan metode pembibitan pada yang lain adalah jumlah anakannya. Jumlah anakan di bajib ini bisa mencapai 10 lebih ya, bisa 10 sampai 12. Nah, selain itu di 3 bulan pada saat pemajuan jumlah anakan, fase anakan itu pertumbuhannya bisa seragam. Jadi 10 itu atau 10-12 itu anakannya seragam pertumbuhannya. Ini kelebihan dari bajib dibandingkan metode bakar. Nah, metode bajib ini langkah kerjanya itu apa istilahnya, sistemnya itu ada P1 ada P2. Jadi lama pembibitan itu ada sekitar 3 bulan ya. P1 itu setengah bulan, 14 hari, kisaran 15 hari. P2 nya sekitar 2,5 bulan ya. Jadi kan kalau misalnya fase tebu itu kan anggap aja secara umum itu ada 4 fase dibagi 3 bulan. Jadi ada 4 fase: fase perkecambahan, fase pertumbuhan anakan ya, 3 bulan fase pemanjangan anakan batang itu, kemudian fase berikutnya pemasakan. Nah, jadi fase pertama 3 bulan pertama adalah perkecambahan. Perkecambahan ini dibagi P1 dan P2, pembibitan 1 dan pembibitan 2. Pembibitan 1 itu kita menyemaikan bajib ya. Kita menyemaikan bajib di bak semai dengan cara tanam kurang lebih sekitar 5 x 5 cm ya di rata. Kemudian P2 2,5 bulan ini kita setelah disemai di transplanting ke potre atau polybag. Nah, selama 2,5 bulan ini pada fase akhir di pembibitan ini ada namanya clipping atau progress ya. Jadi fase istilahnya mempersiapkan untuk tanam lapang. Jadi dikondisikan tunas daun-daunnya dipotong dulu, kemudian ada istilahnya perlakuan stressing, pengurangan penyiraman agar nanti ketika ditanam di lapang bibit bajib ini tidak kaget ya. Tapi nanti kita laksanakan step by step, mulai dari persiapan beddingan, nanti mungkin sudah dibantu ya, kemudian nanti memotong bibit ya dengan alat pembibitan ini, alat potong ini. Alat potong ini menggunakan seperti bor ya, mata bor ya, jadi nanti hasilnya itu bulat. Ada juga kita memotong rumah-rumah dengan gergaji ya. Tentunya harus hati-hati dalam pemotongan, jangan sampai mata tunasnya itu rusak. Kalau mata tunasnya rusak ya resiko nanti tanam gagal ya. Tapi yang pertama nanti dalam pemilihan bibit kalian harus melihat dulu yang jelas mata tunasnya itu benar-benar bagus. Jadi bukan mata tunas yang sudah rusak. Gampang. Jadi bajib ini nanti kita laksanakan ya,
ya step by stepnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langkah kerjanya ya, untuk tebu ini pembuatan baju atau yang kenal secara umum itu SBT, single bed planting. Itu langkah awalnya jelas kita harus menyiapkan alat dan bahan. Ya, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat terutama itu yang paling utama adalah mesin bor dan gergaji. Ya, mesin bor nanti kita akan membuat yang namanya bajib. Kalau gergaji kita akan membuat yang namanya headset. Nah, jadi ada dua jenis SBT, ada bajib, ada headset. Bentuknya pun berbeda, hasilnya pun berbeda nanti. Seperti itu. Jadi langkah awal menyiapkan alat. Satu, sudah. Setelah alat, bahan utamanya apa? Tebu. Batang tebu, seharusnya batang tebu berusia 7 sampai 8 bulan. Itu khusus untuk dibuat bibit. Ya, jadi kalian kalau melihat batang tebu tidak dikelentek di lahan sampai umur 8 bulan tidak dikelentek daunnya, dibiarkan, itu berarti tebu untuk dibuat bibit. Kalau melihat batang tebu, kebun tebu sampai umur 8 bulan sudah bersih, daun yang kering ya, itu nanti akan dijadikan tebu giling. Giling tebu yang dijadikan gula ya, seperti itu. Terus yang ketiga, kita siapkan selain bahan itu tebu, kita siapkan yang namanya fungisida ya, insektisida, agar nantinya ketika persemaian itu meminimkan terjadinya serangan jamur maupun serangan insektisida ketika diberi di persemaian. Persemaian itu adalah di P1-nya. Kita nanti sebatas di P1. Ya, kalau P2 kita punya waktu lagi ketika bibitnya sudah muncul, sudah tumbuh, baru kita pindahkan ke P2. Jadi sebatas untuk hari ini ke P1 dulu ya, itu seperti itu. Nah, nanti lah setelah menyiapkan insektisida maupun bakterisida ya, setelah itu baru kita harus membersihkan batang tebu yang akan dijadikan bajib maupun headset. Ya, jadi batang tebu dibersihkan dari daun-daun kering ya, ujungnya dipotong ya, ujungnya daun itu dipotong. Setelah itu kita hitung mata tunasnya dan dari bawah sampai atas ya. Misalkan mata tunasnya ada 10, kita bagi 3, berarti ada 3, 4 itu seperti itu ya. Melihat jumlah mata tunas seperti yang dijelaskan tadi, dibagi 3, ada bagian bawah, tengah, atas ya. Itu seperti itu. Kalau umurnya 7 sampai 8 bulan pas, kita boleh pakai batang atas, tengah, bawah. Ya, kalau batang itu kebetulan sudah tua, biasanya kita pakai batang atas dan tengah, bawah tidak. Itu seperti itu. Ya, kenapa kok dibedakan? Itu ada videonya di kuliah ya. Seperti itu. Terus setelah itu baru kita lakukan pengemburan secara hati-hati ya. Hati-hati untuk safety-nya. Tangannya seperti itu ya. Setelah ada yang nanti ada yang ngebor, ada yang membuat headset ya. Setelah itu apalagi setelah bajib dan headset sudah selesai kita buat, ada lagi yang namanya treatment ya. Treatment itu adalah hot water treatment, HWT ya, kita dengan HWT, hot water treatment. Jadi bajib itu direndam dengan air hangat, bukan air panas ya. Air panas kan air yang mendidih, tapi air hangat dengan suhu kurang lebih sekitar 48 sampai 50 ya. Selama berapa? Selama 10 menit ya. Itu seperti itu ya. Kenapa kok direndam? Itu juga ada tujuannya nanti ya. Seperti itu. Treatment itu adalah nanti biar mata tunasnya lunak dan proses pertumbuhannya cepat
jenazah. Ya, seperti itu. Setelah itu telah direndam, ada lagi treatment setelah HWT, perendaman fungisida, ya, Biften maupun bakterisida itu di situ jadi satu. Direndam lagi selama kurang lebih 5 menitan, 10 menit, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita ke P1 menyiapkan dengan komposisi. Biasanya ada 2 komposisi, ya. Kalau di P1 itu lebih banyak pasir, ya, lebih banyak pasir, 2:1 biasanya lebih banyak pasir. Tapi yang kedua itu bisa 100% pasir. Ya, jadi di bak persemayan itu 100% pasir. Kenapa? Karena umurnya hanya 2 minggu di situ. 2 minggu kita pindah sudah. Kenapa pakai pasir? Karena ketika proses pemindahan dan akar muncul itu lebih mudah. Ya, tidak padat. Kalau kita menggunakan pupuk kandang, jadi padat di situ. Ketika selesai nyiram terus kering padat. Jadi kita usahakan pakai pasir kalau selesai nanti ya. Setelah itu baru kita tunggu, kita rawat, ya, kita siram, ya, jaga kelembabannya sampai muncul taji. Setelah itu muncul daun, baru kita pindah ke P2 nanti ya. Setelah itu kita pindah ke yang namanya kotre. Paham ya? Ya, seperti itu. Saya rasa itu aja untuk prosedur kerja ya. Mudah-mudahan para adik-adik paham dan ngerti ya. Kalau ada pertanyaan ya kita akan bertanya nanti ya. Ada berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktikum tadi kita sudah membagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Batang atas, yang kedua batang tengah, dan yang ketiga adalah batang bawah. Jadi untuk penggunaan alat ini dan untuk membuat bajib itu sangat mudah tapi sulit ya. Lakukannya mudah tapi ya sulit gitu loh. Sulit kenapa? Kadang ini terluka untuk mata tunasnya. Posisi untuk pengeboran itu seperti ini ya. Jadi tangan kiri itu memegang batang. Ya, tangan kiri memegang batang, tangan kanan memegang kontrol. Ya, kontrol kapan kita harus mengebor, kapan kita harus mengangkat bornya ya. Seperti itu. Nah, usahakan untuk ngebor ini posisinya di tengah untuk mata tunas. Nah, mata tunas itu di tengah. Jangan sampai mata tunas itu kena bor, itu fatal. Meskipun hasil bornya itu bagus, bentuknya itu visualnya bagus, tapi kalau mata bornya rusak, percuma. Ya, itu seperti itu. Untuk hasilnya kita dengan menggunakan alat bor itu seperti ini, potongannya itu seperti ini ya. Jadi mata tunas tetap utuh, ini yang diutamakan ya.
adalah 1 liter air, 2 gram bakterisida, 1 liter air, 2 gram fungisida. Masukkan air ke dalam 1 liter gelas ukur, kemudian masukkan 2 gram bakterisida, lalu larutkan. Kemudian masukkan larutan bakterisida ke dalam timba. 1 liter air untuk 2 gram fungisida. Kemudian larutkan. Setelah larut, kemudian kita masukkan ke timba. Selanjutnya yaitu masukkan mata tunas ke dalam air panas. Dengan suhu air panas 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Teknik ini disebut dengan HWT, Hot Water Treatment. Perendaman HWT ini dilakukan selama 10 menit yang bertujuan untuk melunakkan mata tunas. Setelah ditiriskan, masukkan mata tunas ke dalam larutan campuran fungisida dan bakterisida. Cara tanamnya, posisinya mata tunas harus berada di atas, ya, jangan di samping maupun di bawah, karena seperti ini. Ya, caranya. Kemudian taburkan furadan sampai merata.